Berapa banyak taman-taman yang hari kemarin bunga-bunganya bermekaran, penuh dengan segala sesuatu yang indah di taman-taman bunga itu. Berapa banyak taman-taman yang tadinya hari kemarin penuh dengan bunga, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesegaran, penuh dengan segala sesuatu yang menyejukkan pandangan. Tapi kemudian setelah hari berikutnya, wa asbahat, bunga-bunga itu berguguran, tumbuhannya kemudian mati, atau bunga-bunganya kemudian layu, atau kemudian semua tumbuhan-tumbuhan yang menyegarkan pandangan itu telah berubah menjadi sesuatu yang tidak menyejukkan. Dan kemudian seakan-akan kemudian bunga-bunga yang telah mati itu, berguguran itu, kemudian diterpa oleh angin yang kencang tanpa sisa. Maksudnya adalah gambaran yang tadinya beriman, setelah Allah cabut dari iman itu tak tersisa kebaikan sama sekali di dalam hatinya. Maksudnya demikian. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Seperti itu ulama dulu sampai mengatakan seperti itu. Berarti ini menunjukkan penyandaran kepada Allah terhadap segala kebaikan yang telah kita lakukan. Umpama dan terkadang yaitu yang namanya Allah Subhanahu wa taala mencabut dirimu. Kadang-kadang Allah cabut dalam diri manusia satu persatu kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Kadang-kadang Allah cabut. Antum mungkin pernah ingat, dulu antum pernah melakukan sholat duha istiqomah. Hari ini belum. Kenapa? Allah cabut. Antum mungkin pernah ingat pula, antum pernah membaca Al-Quran sampai bilangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Hari ini tidak, ternyata Allah cabut. Antum mungkin pernah ingat pula, antum pernah melakukan puasa sunnah Senin Kamis tahun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Hari ini tidak, karena Allah cabut. Dan boleh jadi mungkin lambat laun kemudian Allah juga menghendaki mencabut amalan soleh yang urgent, yang sering kemudian kita lakukan, itu sholat. Atau mungkin amalia-amalia yang lain. Karena orang yang hari ini kemudian kita saksikan dulu, dia adalah bekas anak pondok pesantren, senantiasa mendirikan sholat, senantiasa kemudian ahli di dalam kebaikan, ternyata kemudian hari ini telah mengganti dengan taburan segala sesuatu yang gelap. Atau sebaliknya, kita pernah melihat pula dulu dia berjalan di jalan yang hitam, penuh dengan perbuatan dosa, tidak pernah meninggalkan sholat. Hari ini ternyata dia menjadi ahli ibadah. Itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya mendewek aja bangga. Berarti nek sampean suatu saat berbuat kebaikan, oh ya, ini memang betul-betul karunia dari Allah. Kesadaran itu harusnya ada. Suatu saatnya dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya ada kayak gitu. Allah lah yang Maha Besar, Maha segala-galanya. Itu menggerakkan tubuhku, lisanku, hatiku, jiwaku, anggota tubuhku untuk bisa melakukan ibadah kepadamu. Semuanya ini karuniamu ya Allah, bukan karena permasalahan perbuatanku. Sekalipun keinginan dan keinginan itu ada untuk melakukan amal soleh yang kita miliki, tapi pada dasarnya mutlak dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Menjaga supaya karunia itu tidak hilang. Karena karunia itu bisa hilang tatkala kemudian kita menggantungkan amal soleh yang kita miliki kepada diri kita sendiri. Jenengan nenek istilah bahasa Al-Quran atau bahasa hadis ujub. Ujub adalah amal soleh yang kemudian kita banggakan, sehingga kita menganggap amal soleh itu murni bekas hasil dari segala perbuatan yang kita miliki tanpa campur tangan Allah, sehingga dia berbangga dengan amal soleh itu. Yang seperti ini memungkinkan kemudian hilang. Bukankah Rasulullah pernah menyebutkan yang namanya ujub itu akan menghapuskan amalan-amalan kebaikan seperti api yang menyambar atau membakar, yaitu kayu yang kering. Mulai jenengan ujub lambat laun menghabiskan amal soleh kayak geni, kemudian dia membakar kayu-kayu yang kering, tak tersisa kecuali hanyalah tersisa yaitu abu yang panas. Tatkala kemudian dia dingin, diterpa oleh angin berterbangan entah kemana. Dan amal soleh diumpamakan seperti itu kalau seandainya didasari oleh ujub. Poinnya seperti itu bahasanya. Dan berikutnya, dan semuanya itu pada dasarnya kalau seandainya suatu saat Allah kemudian mencabutnya,
maka hati manusia menjadi kosong. Hati manusia menjadi kosong. Allah cabut hidayah itu, Allah cabut keimanannya, Allah cabut amal solehnya, hati manusia kemudian menjadi kosong. Bahkan kosongnya itu melebihi kosongnya perut onta. Habis dari segala, yaitu makanan yang ia telan. Seakan-akan diumpamakan dalam bahasa kitab seperti itu. Makanya kalau suatu saat sekali-kali lah, atau bahkan seringkali, tatkala panjenengan kemudian duduk di sepertiga malam menyisakan waktu 10 menit atau mungkin 5 menit sekedar panjenengan mengilhami terhadap amal soleh yang pernah kita lakukan. Oh iya, memang ini semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah dari Allah, tentunya kita tidak akan mampu melakukan amal soleh itu semuanya. Maksudnya demikian. Tujuannya adalah kalau suatu saat penyandaran terhadap Allah itu murni, maka Allah pun akan memberi karunia yang lebih banyak. Tujuannya seperti itu. Men karunia itu terjaga, orang hilang, sehingga direct menyadari menyandarkan kepada Allah. Makanya kemudian siapa saja yang bersyukur, maka aku akan tambah nikmatnya. Syukur di antara terhadap amal soleh, yaitu penyandaran nikmat-nikmat iman, nikmat-nikmat amal soleh itu kepada Allah. Sehingga pada saat itulah ditambah karunia oleh Allah, orang hilang. Tidak hilang kemudian entah kemana. Maksudnya demikian. Dan berikutnya. Dan berapa banyak, yaitu dari taman-taman, fakam min rawdah amsat wazah ruha yaningun ngamimun. Berapa banyak taman-taman yang hari kemarin bunga-bunganya bermekaran, penuh dengan segala sesuatu yang indah di taman-taman bunga itu. Berapa banyak taman-taman yang tadinya hari kemarin penuh dengan bunga, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesegaran, penuh dengan segala sesuatu yang menyejukkan pandangan. Tapi kemudian setelah hari berikutnya, wa asbahat, bunga-bunga itu berguguran, tumbuhannya kemudian mati, atau bunga-bunganya kemudian layu, atau kemudian semua tumbuhan-tumbuhan yang menyegarkan pandangan itu telah berubah menjadi sesuatu yang tidak menyejukkan. Dan kemudian seakan-akan kemudian bunga-bunga yang telah mati itu, berguguran itu, kemudian diterpa oleh angin yang kencang tanpa sisa. Maksudnya adalah gambaran yang tadinya beriman, setelah Allah cabut dari iman itu tak tersisa kebaikan sama sekali di dalam hatinya. Maksudnya demikian. Kadzalika al-'abdu yamsi wa qalbuh ta'atallahi bi ta'atillahi musyriqun salimun. Dan sebagaimana pula itu hamba yang berjalan dengan hatinya, dia menjadi orang yang taat kepada Allah, kemudian penuh dengan cahaya keimanan, tapi kemudian setelah itu dia berubah, berjalan di dalam kemaksiatan, gelap gulita di dalam segala sesuatu yang menyesatkan. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak, dan kemudian dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa untuk memberi hidayah atau menyesatkan manusia. Poin-poin ini maksudnya harus ditanam di dalam hati kita masing-masing agar kita menjaga supaya kita tidak su'ul khotimah. Kalau suatu saat kemudian kita memiliki kebaikan yang hari ini kemudian kita sudah istiqomah, murni penyandaran itu kepada Allah, jangan kemudian sandarkan kepada kita sendiri, karena itu memang murni pemberian karunia dari Allah. Dan niatkan segala perbuatan baik yang telah kita lakukan, niatkan kemudian untuk kita lakukan sampai mati. Dan berikutnya pula, jangan lupa kemudian banyak-banyak berdoa kepada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ya muqallibal qulub sabil qalbi alati. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, ya mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi hamba-hamba Allah yang memang dipilih oleh Allah, lebih pantas memang untuk hamba-hamba yang mendapatkan hidayah sampai kemudian kita meninggal. Mudah-mudahan kita berharap demikian. Kita adalah hamba-hamba Allah yang memang benar-benar mendapatkan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikehendaki oleh Allah kelak tatkala kemudian kita meninggal dalam keadaan membawa hidayah iman, dalam keadaan kerinduan kepada Allah, dalam yaitu keadaan memang benar-benar dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan manusia di dalam hidup. Dan kita tahu
hidup yang paling bahagia adalah kehidupan setelah mati, tatkala kita semuanya telah selesai berada di dalam surga yang penuh dengan segala kenikmatan, karena itu adalah kehidupan yang abadi selama-lamanya dan tidak pernah akan mati. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Berarti besok sudah ganti bab. Ya. Ya, silakan tafadhol. Ya. Ya. Ya, ya. Jadi seperti ini. Jadi yang namanya doa itu kan ada doa yang sifatnya umum, ada yang doa yang sifatnya khusus. Khusus yang maksudnya dikhususkan waktu tatkala membacanya. Jadi ada doa yang memang khusus dikhususkan membacanya pada waktu-waktu tertentu. Ada doa yang sifatnya umum. Kalau doa yang sifatnya umum berarti boleh dibaca kapan saja. Lagi jalan, habis sholat, lagi duduk, mau tidur, mau berjalan, atau mungkin lagi di karangan, di sawah, dimanapun pula. Nah, doa ini doa umum, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh apapun, tapi bersifat umum. Rasulullah sering membaca doa ini. Nah, sering di sini berarti menunjukkan lagi nunggang onta, nang pasar, nang rumah, garap turu, habis sholat, boleh. Karena ini sifatnya umum. Beda kalau dzikir atau doa yang sifatnya memang spesifik dikhususkan pada waktunya. Contohnya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kalau dikhususkan. Karena memang ada dalil yang mengkhususkan itu. Nah, doa-doa ini berarti doa yang sifatnya umum. Kapan membacanya? Kalau seandainya kita katakan ditanya kapan bacanya, setiap saat, setiap waktu, semakin sering semakin baik. Apakah boleh dibaca sholat? Boleh, tapi setelah panjenengan membaca dikir-dikir yang disebutkan khusus dalam waktu setelah sholat. Maksudnya setelah jenengan maca subhanallah, alhamdulillah, Allah ping 33 ditutup la ilaha illallah syarikalah, jenengan boleh setelah dikir itu jenengan boleh membaca doa itu. Allahumma sabbit qalbi ala ini. Itu boleh. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ini. Ulih nek bar salat. Tapi pada dasarnya ulih kapanpun dan dimanapun, semakin sering semakin bagus. Lagi ngaji ulih, tadi ngaji ulih, lagi jago ulih, bahkan lagi berbuat apa saja boleh. Itu seperti itu. Sujud akhir ini kan menjadi perbedaan ulama ya. Memang ada kalimat konteks di dalam hadis Nabi, di antaranya kita disuruh untuk yaitu membaca doa-doa di dalam sujud. Di antaranya seperti itu. Contohnya seandainya dibaca sujud terakhir. Nah, lantas apakah boleh dibaca pada posisi sujud terakhir? Maka ulama terbagi dua pendapat. Yang pertama menyebutkan bahwasanya tidak boleh, karena doa itu tidak terikat dengan doa di sujud terakhir. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, terkait masalah yang pertama berarti tidak boleh karena tidak terikat dengan sujud terakhir. Yang kedua, ulama membolehkan karena doa perintah di dalam sujud terakhir itu doanya bersifat umum, berarti doa apa saja boleh, mulai dari doa dari sunnah ataupun dari Al-Quran boleh dibaca semuanya. Sing penting nganggo bahasa Arab, gue ke ulama yang kedua. Nah, jenengan silakan mau pakai yang mana. Kalau saya pribadi, saya memilih pendapat yang di luar itu. Artinya kalau saya sujud, ya membaca doa sujud saja yang memang diperintahkan oleh Rasulullah, ya subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Mau dipanjangkan dia kayak sujudnya doa itu tok. Kalau mau doa itu ya saya baca setelah sholat atau tatkala kali ngapain. Karena saya tidak tahu doa itu khusus dibaca sujud terakhir di dalam sholat. Permasalahannya itu permasalahannya. Kalau saya pribadi, artinya gini, saya pribadi, sampai lebih beda, entuk metutna pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kan mau ngomong, boleh dibaca nang sujud terakhir, doa-doa apa saja mulai dari Al-Quran dan Sunnah. Setelah panjenengan membaca doa sujud sing biasa, boleh dengan persyaratan nganggo bahasa Arab. Oke, pendapat yang kedua. Silakan jenengan mau pendapat yang pertama atau pendapat yang lain. Saya memilihnya pendapat yang pertama. Yang tidak, itu seperti itu. Walau alam bisawab terkait masalah itu. Ada perbedaan sih. Bukan dibahas itu beda terus. Ada perbedaan.
Ya gitu. Ya silakan, mau pilih yang mana. Ada yang mau ditambahkan? Tafadhol silakan. Berarti besok bab delegasi malaikat maut. Besok babnya itu. Utusan-utusan sebelum malaikat maut mencabut nyawa manusia. Ya. Cekap ya? Nah, tiba bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.